Istriku meminta cerai setelah bertengkar dengan ibuku. Sebulan kemudian, rahasia adikku terungkap dan semuanya berubah. Namaku Bayu, 32 tahun. Aku pikir hidupku sudah cukup sempurna. Aku punya pekerjaan tetap di perusahaan multinasional, istri yang cantik, dan dua anak yang lucu. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana tapi nyaman. Namun, satu hal yang selalu menggangguku adalah hubungan dengan orang tua dan adik-adikku. Kami memang tidak pernah sejalan sejak aku menikah dengan Sinta, istriku. Semuanya berawal dari perseteruan kecil antara Sinta dan ibuku. Sinta merasa selalu direndahkan, dan ibuku merasa Sinta terlalu sombong. Aku, aku selalu berada di tengah-tengah, mencoba menjadi penengah, meski akhirnya malah terjebak di antara dua api yang tak pernah padam. Suatu hari saat makan malam bersama di rumah orang tuaku, percakapan yang seharusnya biasa-biasa saja berubah menjadi argumen yang tidak terkendali. Ibu mulai mengeluh tentang bagaimana Sinta jarang mengunjungi rumah, dan Sinta yang awalnya diam akhirnya menyahut dengan nada sinis. Argumen semakin panas dan aku hanya bisa duduk diam, mendengarkan setiap kata yang menyayat hati. "Kenapa kamu tidak pernah membela keluarga sendiri, Bayu?" kata ibuku. Matanya menatapku tajam. Aku terdiam. "Keluarga? Bukankah Sinta dan anak-anakku juga keluargaku sekarang?" Namun aku tahu, kata-kata seperti itu hanya akan memperburuk keadaan. Hari demi hari berlalu, dan masalah kecil seperti itu terus menumpuk hingga aku tak tahan lagi. Ketika aku akhirnya berani berbicara dengan ibuku tentang perasaanku, ia malah menangis, membuatku merasa bersalah. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Bayu, tapi aku merasa kamu mulai menjauh sejak menikah," katanya. Aku menelan ludah, merasa terjebak. Aku sangat menyayangi ibuku, tapi aku juga mencintai Sinta. Namun, dua wanita yang paling penting dalam hidupku seolah tak pernah bisa saling memahami. 1 bulan kemudian, sebuah kejadian yang tidak pernah kuduga terjadi. Saat aku sedang bekerja, aku mendapat telepon dari adikku, Rina. Suaranya terdengar panik. "Kak, kamu harus pulang sekarang. Ada masalah besar di rumah." Aku langsung pulang dengan perasaan tidak menentu. Setibanya di sana, aku disambut oleh suara tangis dan teriakan. Ternyata Sinta dan ibuku kembali bertengkar. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Aku mencoba menenangkan keduanya, tapi tiba-tiba Sinta mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuatku terpaku. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, Bayu. Aku ingin berpisah." Rasanya dunia runtuh seketika. Semua masalah yang selama ini kupikir bisa kuatasi ternyata sudah melewati batas. Aku tak percaya semuanya akan berakhir seperti ini. "Tunggu, apa maksudmu?" tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Namun, sebelum Sinta sempat menjelaskan lebih lanjut, Rina tiba-tiba menyela. "Kak Bayu, kamu harus tahu sesuatu. Ini bukan cuma soal ibu dan Sinta." Aku menatap Rina dengan bingung. "Maksudmu apa?" Dengan mata berlinang air mata, Rina mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikannya. Aku Aku sebenarnya juga sudah lama menyimpan perasaan yang tak terkatakan," katanya pelan. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh adikku. Kemudian, Rina menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, ia merasa cemburu terhadap hubungan Sinta dan aku. Bukan karena cinta atau perasaan tidak wajar, tetapi karena ia merasa selalu dibanding-bandingkan dengan keberhasilan hidupku. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata orang tua kami seringkali membicarakanku sebagai contoh kesuksesan, membuat Rina merasa tidak dihargai. "Tidak ada yang pernah melihat betapa sulitnya aku menjalani hidup, Kak. Semua orang hanya fokus padamu," Rina melanjutkan sambil menangis. Tiba-tiba, semua masalah yang selama ini terasa seperti pertarungan antara Sinta dan ibuku berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang hubungan keluarga, melainkan tentang perasaan terabaikan, kecemburuan, dan tekanan yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Di akhir cerita, aku berdiri di tengah ruang tamu yang dipenuhi tangisan dan rasa sakit, menyadari betapa banyaknya luka yang tak pernah kusembuhkan. Aku pikir menjadi suami dan anak yang baik sudah cukup, tapi ternyata ada lebih banyak hal yang belum kutangani.
Sekarang aku harus memilih. Bukan antara ibuku atau istriku, tapi bagaimana menyatukan kembali keluarga yang sudah terpecah ini. Bayu menyadari bahwa sumber masalah bukan hanya pada hubungan antara istrinya dan ibunya, tetapi juga dari perasaan-perasaan yang tersembunyi dalam keluarganya. Cerita berakhir dengan aku yang mencoba menemukan solusi paling adil, sambil merenungkan kesalahan-kesalahan masa lalunya.